Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nur Ainita Sari dengan saya sendiri, Wulan Fitrianingsi, Nisa Arida Roza. Materi saya yang berjudul Fungsi dan Peranan Pemerintah dalam Ekonomi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Fungsi dan peranan pemerintah dalam ekonomi, kegiatan ekonomi, dan semakin tingginya berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya. Sangat sulit bagi suatu sistem ekonomi, termasuk yang paling liberal sekalipun. Fungsi alokasi yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik. Fungsi distribusi yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Fungsi stabilisasi yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilisasian ekonomi. Fungsi stabilisasi yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial, politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan. Sekian materi dari saya yang akan dilanjutkan oleh Wulan Fitria. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang institusi-institusi pemerintah dalam aktivitas perekonomian. Peran pemerintah dan masyarakat sangatlah penting dalam pengelolaan kekayaan negara. Dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pengelolaan kekayaan negara, serta dalam pengawasan pengelolaan kekayaan negara, sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan negara ataupun masyarakat seperti penyelewengan kekayaan negara. Dalam hal ini, pemerintah memiliki institusi-institusi yang menangani hal tersebut. Apa saja badan-badan yang menangani penyelewengan ini? Antara lain yang pertama adalah Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah badan resmi negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan dari kasus penyelewengan kekayaan negara. Dengan demikian, tugas utama dari lembaga ini adalah mengajak umat untuk berbuat baik dan mencegah umat melakukan perbuatan yang mungkar. Yang kedua adalah Al-Mazalim. Secara khusus, Al-Mazalim adalah peradilan yang bertugas menyelesaikan perkara yang melibatkan pejabat atau keluarga pejabat negara tersebut. Yang ketiga ada Baitul Mal. Baitul Mal berasal dari bahasa Arab yang artinya bait, yang berarti rumah, dan al-mal yang berarti harta. Baitul Mal berarti rumah atau tempat pengumpulan harta. Jadi bisa dijelaskan secara ringkas, Baitul Mal adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Pengertian Wilayatul Mazalim. Wilayatul Mazalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada bidang kekuasaan hakim dan mustahib. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa dan hakim-hakim maupun anak-anak dari orang-orang yang berkuasa. Wilayatul Mazalim ada 10. Yang pertama, penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorang maupun terhadap golongan. Yang kedua, kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara lain. Yang ketiga,
mengontrol dan mengawasi keadaan para pejabat. Yang keempat, pengaduan yang diajukan oleh tentara yang digaji lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya. Yang kelima, mengembalikan kepada rakyat harta-harta mereka yang dirampas oleh penguasa-penguasa yang zalim. Yang selanjutnya, melaksanakan keputusan-keputusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan oleh hakim-hakim sendiri, lantaran orang yang dijatuhkan hukuman atasnya adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Yang selanjutnya, meneliti dan memeriksa perkara-perkara yang mengenai maslahat umat yang tidak dapat dilaksanakan oleh petugas-petugas Hizbah. Yang selanjutnya, memelihara hak-hak Allah, yaitu ibadah-ibadah yang nyata seperti Jumat, Hari Raya Haji, dan Jihad. Yang terakhir, menyelesaikan perkara-perkara yang telah menjadi sengketa di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Roza. Kepada Anissa Roza, persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Wulan. Saya Anissa Grida Roza akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu peran pemerintah dalam tradisi Islam. Jadi, dalam perekonomian yang Islami, peranan pemerintah pada dasarnya memiliki rasionalitas yang kokoh. Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Sedangkan menurut istilah lainnya, pemerintah adalah seseorang yang diamanahi oleh Allah untuk memegang dan menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dan tata kehidupan yang baik bagi seluruh umat. Peran pemerintah ini berlandasan pada Al-Quran dan Sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit. Nah, contoh peran pemerintah dalam tradisi Islam di bidang perekonomian, yaitu satu, mengawasi faktor utama penggerak perekonomian. Maksudnya, pemerintah harus mengawasi gerak perekonomian seperti mengawasi dan melarang praktik yang tidak benar, baik dalam sistem jual beli, produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Pengontrolan harus dilakukan oleh tim independen. Tim ini mengawasi instansi-instansi pabrik, dan induk usaha lainnya agar tidak mengambil keuntungan yang tidak terpuji oleh masyarakat dengan memanfaatkan keluguan dan kebodohan mereka demi memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari jiwa yang nihil moral. Terus yang kedua, menghentikan muamalah yang diharamkan. Maksudnya muamalah haram adalah berbagai bentuk muamalah yang diharamkan karena berlawanan dengan asas-asas Islam yang berdiri di atas moral dan terjaganya kemaslahatan umum seperti riba, penimbunan, dan monopoli. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, tolong isi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.